Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, dan saya di sini akan memperkenalkan rekan-rekan saya seperti dahulu. Yang pertama ada Cindy Klaudia, yang kedua ada Dewi Monika, yang ketiga ada saya sendiri Rifa Arini, dan juga ada Siti Nur Hikmah, dan yang terakhir ada Suci Ramadiana. Kelompok kami menjelaskan tentang pemeriksaan surat berharga dan investasi. Dan yang pertama ada di sini ada investasi. Investasi adalah penanaman uang di luar perusahaan, dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang digunakan secara langsung dalam kegiatan produksi perusahaan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal pada perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi juga mempunyai dua jenis, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek atau investasi lancar merupakan salah satu produk investasi dengan menyetor sejumlah dana untuk dikelola dalam jangka waktu singkat, sehingga dana dan keuntungan dapat dicairkan dalam kurun waktu yang relatif sebentar. Jangka waktu investasi ini umumnya 1 tahun. Umumnya investasi ini berupa deposito, sertifikat bank maupun surat-surat berharga seperti obligasi atau dikenal efek hutang maupun saham atau efek ekuitas. Efek bersifat utang atau obligasi merupakan surat berharga komersial berdasarkan dengan tanggal waktu jatuh tempo pembayaran. Tujuan pokok pembelian surat berharga ini adalah untuk menanamkan kas untuk sementara waktu dipakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva lancar, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu sendiri adalah jenis investasi yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan keuntungan atau retur. Investasi ini menggunakan daya yang terus-menerus digunakan dan dikembangkan dan baru bisa dicairkan jika sudah jatuh tempo. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus, atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Investasi jangka panjang dapat berupa surat berharga seperti saham, obligasi, piutang hipotek, wesel panjang, atau berupa persekot kepada perusahaan afiliasi. Dana khusus dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perusahaan seperti tanah untuk ekspansi pabrik. Untuk investasi yang memiliki pasar yang aktif, nilai pasar yang digunakan sebagai indikator penetapan nilai wajar, sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif, cara lain digunakan untuk menentukan nilai wajar. Nilai wajar itu sendiri adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai pasar itu adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu investasi dalam surat berharga. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar yaitu aset yang mudah diuangkan dalam waktu singkat dan diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities. Nah, tujuannya itu untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia. Nah, contohnya itu deposito berjangka yang kurang atau sama dengan 1 tahun dan surat saham atau obligasi yang marketable. Nah, yang kedua ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar yaitu jenis aset yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari 1 tahun atau disebut juga long term asset. Surat berharga yang digolongkan long term investment biasanya dibeli dengan tujuan yang pertama untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Nah, yang kedua memperoleh pendapatan kemudian yang ketiga dari sumber penghubungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku.
Nah, tujuan dari pemeriksaan surat berharga yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary investment. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada dan atas nama perusahaan pertanggal neraca. Dan yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penilaian dan penyajian surat berharga dalam laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Kemudian ada prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi. Yang pertama, investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Yang kedua, investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca dengan salah satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama ada pada cost-nya dengan mencantumkan harga pasarnya di dalam tanda kurung. Yang kedua, pada nilai di mana yang lebih rendah antara harga pasar atau cost, nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Yang ketiga, investasi jangka panjang disajikan di neraca pada cost-nya. Harga pasar tidak harus disajikan di dalam kurung seperti halnya dengan investasi jangka pendek. Yang keempat, harga dicantumkan pengungkapan yang cukup di investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan utang. Yang kelima ada investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary companies harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain dan harus dicantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Yang keenam, obligasi atau saham yang dikeluarkan klien yang dibeli sebagai treasury bond, treasury stock atau disimpan dalam dana khusus baiknya disajikan dalam pengurangan utang obligasi atau modal saham. Yang ketujuh, jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari kepemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan luar usaha. Yang kedelapan, jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen jumlahnya material, keduanya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi. Yang kesembilan, laba atau rugi sebagai akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan surat berharga. Yang pertama, pelajari internal kontrol atas surat berharga. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhir. Yang ketiga, periksa fisik surat berharga juga kepemilikannya. Yang keempat, periksa rincian surat berharga. Yang kelima, cocokkan saldo rincian dengan buku besar. Yang keenam, periksa hitungan bunga dan dividennya. Yang ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otoriasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Yang kedelapan, periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neraca. Yang kesembilan, adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi surat berharga tersebut. Yang ke-11, periksa subsequent events. Yang ke-12, periksa apakah penyajian sesuai SAK. Yang terakhir ada tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih untuk Kak Dewi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi presentasi kali ini. Saya akan membahas mengenai penyajian neraca. Menurut PSAK nomor 13 IAI tahun 2002, investasi lancar dicatat berdasarkan pertama, mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang direalisasikan. Kedua, nilai pasar. Investasi jangka panjang dicatat berdasarkan harga perolehan. Jika terdapat penurunan yang tidak bersifat sementara dalam penilaian investasi jangka panjang tersebut bisa digunakan yaitu nilai pasarnya. Penurunan selain penurunan sementara dalam nilai tercatat investasi jangka panjang dibebankan pada laporan laba rugi. Pemindahan investasi. Untuk investasi jangka panjang yang direklasifikasikan sebagai investasi lancar, pemindahan harus dilakukan berdasarkan nilai tercatat. Investasi yang direklasifikasikan dari lancar ke jangka panjang masing-masing harus dipindahkan pada metode terendah antara biaya dan nilai pasar, atau pada nilai pasar
jika investasi tersebut sebelumnya dinyatakan pada nilai tersebut. Sekian yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.